Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa huwa hasbuna wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril abasari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Pemirsa dimanapun anda berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Imam Izzuddin bin Abdissalam dalam sebuah kitabnya yang dikarang oleh beliau yang diberi nama Maqasidus Shaum menerangkan bahwa adabus shaum, adab berpuasa, yaitu ada 6. Ahaduha hifdul lisani wal jawarihi anil mukhalafah. Adab pertama menurut Imam Izzuddin bin Abdissalam dalam kitabnya Maqasidus Shaum, orang yang melaksanakan ibadah puasa harus menjaga lidah dan semua anggota tubuhnya dari perbuatan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adab pertama ini berdasarkan sebuah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah ditakhrij oleh Imam Al-Bukhari dan ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari bab puasa dengan nomor hadis 1903. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yada qaulaz zur wal amalu bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan-perkataan dusta, bahkan melakukannya, maka bagi Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada orang tersebut di dalam meninggalkan makanan dan minuman. Dalam artian, orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa tapi lidahnya selalu dusta, maka orang tersebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak dibutuhkan. Dalam artian, orang tersebut di dalam melaksanakan ibadah puasa tidak akan mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama menurut Imam Izzuddin bin Abdissalam, adab puasa, kita harus menjaga lisan atau lidah dan anggota-anggota tubuh yang lain dari perbuatan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian adab yang kedua menurut Imam Izzuddin bin Abdissalam dalam kitabnya Maqasidus Shaum, idza du'iya ila ta'amin wa huwa shaimun falyakul inni shaimun. Apabila orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa oleh seseorang dipanggil kepada sebuah makanan, maka hendaklah orang yang melaksanakan ibadah puasa itu berkata, inni shaimun, saya sedang melaksanakan ibadah puasa. Orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa, apabila ada seseorang yang menawarkan sebuah makanan kepada dirinya, padahal dirinya sedang melaksanakan ibadah puasa, maka hendaklah
orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa itu menjawab tawaran orang tersebut dengan berkata, inni shaimun, sesungguhnya saya sedang melaksanakan ibadah puasa. Ini adab puasa yang kedua. Pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, adab yang kedua ini berdasarkan sebuah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, idza du'iya ahadukum ila ta'amin wa huwa shaimun falyaqul inni shaimun, yang artinya apabila di antara salah satu dari kamu dipanggil atau ditawarkan sebuah makanan padahal dirimu sedang melaksanakan ibadah puasa, maka hendaklah berkata kepada orang yang menawarkan, inni shaimun, bahwa saya sedang melaksanakan ibadah puasa. Pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian adab yang ketiga dari adab puasa menurut Imam Izzuddin bin Abdissalam dalam kitabnya Maqasidus Shaum, as-salisu ma yaquluhu idza aftara, yang ketiga, kita setelah berbuka puasa dianjurkan berdoa dengan doa-doa yang warid dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ketiga, ada puasa setelah berbuka puasa berdoa dengan doa-doa yang warid dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa yang warid dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dengan nomor hadis 1150, yaitu doa dhahabat dhama'u wabtallatil uruku wasabatal ajru insyaallahu ta'ala. Ini diantara doa yang warid dari Rasulullah yang dibaca setelah berbuka puasa menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian dalam hadis lain, doa yang warid dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah berbuka puasa, sebagaimana riwayat Abu Daud dalam kitab Sunan Abi Daud dengan nomor hadis 2357, yaitu doa Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Sehingga doa setelah berbuka puasa oleh para ulama-ulama fikih digabung dari beberapa riwayat hadis sebagaimana yang tertera dalam kitab Hasyiatul Bajuri karya Syekh Al-Bajuri, yaitu doa Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu wa laka aslamtu wa bika amantu dhahabat dhama'u wabtallatil uruku wasabatal ajru insyaallahu ta'ala. Dalam sebuah kitab yang namanya Kanzun Najah wa Surur karya Syekh Abdul Hamid bin Ali Kudus, diterangkan di dalamnya bahwa sebelum berbuka puasa ada sebuah doa yang dianjurkan dibaca oleh orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa, yaitu doa ya azimu ya azim
anta ilahi la ilaha ghairuka yaghfirid dzambal azim la yaghfirud dzambal azim illal azim. Faidahnya yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang membacakan doa sebelum berbuka puasa sebagaimana dalam kitab Kanzun Najah wa Surur, maka orang tersebut akan keluar dari dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, diupamakan seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, yang keempat adab berpuasa sebagaimana dikatakan oleh Imam Izzuddin bin Abdissalam dalam kitabnya Maqasidus Shaum, yaitu ar-rabi'u ma yuftaru bihi, sesuatu yang dibuat berbuka puasa. Menurut Imam Izzuddin bin Abdissalam dalam kitabnya Maqasidus Shaum, yang paling utama didahulukan di dalam berbuka puasa yaitu rutabun wa huwa rutabun, yaitu kurma matang, kurma yang sedang matang. Apa rutab? Saya melihat dalam sebuah komus yang disusun oleh Kiai Haji Al-Munawwir Karafya, yaitu kurma yang masih belum menjadi tamar. Itu yang pertama. Kalau kurma rutab tidak ditemukan, kurma yang masih matang tidak ditemukan, autar mrun, kurma biasa yang sudah beredar di tengah-tengah masyarakat. Kalau kurma biasa tidak ditemukan, yang paling terakhir yang didahulukan ketika berbuka puasa aumaun, yaitu air. Jadi kita ketika berbuka puasa, maka adab dalam puasa yaitu kita berbuka dengan kurma yang masih matang, kemudian kurma yang sudah beredar di mana-mana yaitu kurma kering, dan ketiga tidak menemukan yaitu dengan air. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, itu yang keempat dari adab puasa menurut Imam Izzuddin bin Abdissalam. Kemudian adab puasa yang kelima dan yang keenam menurut Imam Izzuddin bin Abdissalam dalam kitabnya Maqasidus Shaum, yaitu yang kelima takjilul fitri. Kita mempercepat berbuka puasa, mempercepat berbuka puasa. Ketika ghurubu syamsi sudah jelas-jelas nyata, terbenamnya matahari sudah jelas-jelas nyata, maka kita disunnahkan, dianjurkan, dan bagian dari adab puasa menurut Imam Izzuddin bin Abdissalam yaitu mempercepat berbuka puasa. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbuka puasa sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat maghrib. Jadi berbuka puasa oleh Rasul didahulukan daripada melaksanakan ibadah sholat maghrib. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam yaitu takhirus sahur. Takhirus sahur. Adab puasa yang keenam menurut Imam Izzuddin bin Abdissalam yaitu mengakhiri sahur. Pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, 6 hal ini yang saya sampaikan barusan ini merupakan adab puasa sebagaimana pendapat Imam Izzuddin bin Abdissalam dalam kitabnya Maqasidus Shaum. Yang pertama yaitu menjaga lidah dan semua anggota tubuh dari perbuatan maksiat. Yang kedua, apabila ada orang menawarkan sebuah makanan, maka hendaklah menjawab, inni shaimun, saya sedang melaksanakan ibadah puasa. Dan yang ketiga yaitu tentang doa-doa
doa-doa setelah berbuka puasa. Dan yang keempat yaitu sesuatu yang dibuat berbuka puasa. Dan yang kelima yaitu mempercepat berbuka puasa. Dan yang keenam yaitu mengakhiri sahur. Pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga manfaat dan barokah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.